Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 565, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya dengan jelas, Melissa seperti disambar petir dan berdiri kosong di tempat. Ternyata itu dia. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di Amerika? Melissa tanpa sadar berpikir bahwa dia terpesona untuk pertama kalinya. Jadi dia menggosok matanya. Dan setelah berulang kali memutuskan bahwa orang ini memang Ariel, pikiran pertama Melissa adalah pergi ke Ariel. Tapi tiba-tiba dia membeku. Hari ini dia tidak terawat, memakai topi, dan dia bahkan tidak ingin mencuci rambutnya. Karena dia hanya datang untuk ikut bersenang-senang menghabiskan waktu. Siapa sangka dia akan bertemu dengan Ariel pada kesempatan ini. Melissa diberi kesempatan lagi untuk memilih. Dia pasti akan ada di sana dengan gaun lengkap. Setelah sekian lama absen, dia harus menunjukkan sisi sempurnanya kepada Ariel. Melissa, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Mila bertanya dengan ekspresi khawatir, melihat kondisi Melissa yang tidak normal. Melissa mengangguk dan berkata, "Bu, aku akan pergi ke toilet dulu." Setelah mengatakan itu, Melissa membenamkan kepalanya dan melarikan diri. Dia tidak ingin Ariel melihat dirinya seperti ini. Saat menuju ke toilet, seorang wanita dengan sosok yang mirip dengannya berjalan melintasi koridor dengan dandanan yang sangat seksi. Sebuah pikiran muncul di benak Melissa dan berdiri di depan wanita itu. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wanita itu bertanya pada Melissa dengan tidak puas. Dia adalah sosialita kelas atas. Saat menghadapi Melissa yang berpakaian polos, dia tanpa sadar merasa menyendiri. "Jual pakaianmu padaku," Melissa berkata dengan ringan. Wanita itu tersenyum menghina dan berkata, "Apakah kamu gila? Apakah Anda tahu berapa banyak pakaian yang saya kenakan?" Petik 2. Melissa mengeluarkan dompetnya secara langsung, mengeluarkan segepok uang tunai, dan berkata, "Apakah uang ini cukup?" Wanita itu tertegun, dan mengangguk tanpa sadar. Itu sudah lebih dari cukup. Apa yang dia kenakan hanyalah merek palsu untuk mendukung adegan tersebut. Bagaimana itu bisa sangat berharga? "Kalau sudah cukup, ikut aku ke toilet," Melissa berkata dengan tidak sabar. Wanita itu tidak banyak berpikir, dan mengikuti Melissa ke toilet. Ketika Melissa mencoba memperbaiki citranya di rumah lelang, Ariel meminta perusahaan lelang untuk mengambil semua lot hari ini. Karena dia harus mengemasnya, dia tidak menyimpannya. Orang-orang yang awalnya mengira Ariel hanya bercanda benar-benar tercengang, dan tidak ada yang mengharapkannya. Ucapan bercanda Ariel yang terkesan pada ternyata benar adanya. Gadis pirang yang berinisiatif memulai percakapan dengan Ariel merasa menyesal saat ini. Dia tahu bahwa yang disebut penjaga keamanan Ariel adalah kerabatnya, dan dia bisa memasuki rumah lelang. Jelas itu hanya lelucon. Jelas orang besar dalam rumor. Jika bukan karena keangkuhannya, dia mungkin telah dipeluk sekarang. Gadis pirang itu penuh penyesalan. Tapi ini tidak mencegahnya berjalan ke Ariel untuk kedua kalinya. Dia sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya. Dan baginya itu adalah hal yang sederhana untuk membuat Ariel terpesona. Setelah menarik garis leher secara maksimal, si pirang berjalan ke arah Ariel dan dengan sengaja membungkuk untuk meminta maaf. Membuat garis leher itu indah. "Puan, maafkan saya. Saya seharusnya tidak menggunakan sikap itu untuk berbicara dengan Anda sekarang," kata si pirang dengan ekspresi penyesalan yang tulus. Ariel tidak melihatnya. Jenis genit rendah diri ini berarti benar-benar tidak bisa masuk ke mata Ariel. Dan dia pikir dia cantik dan seksi, yang bahkan lebih tidak berharga bagi Ariel. "Saya tidak berpikir ada masalah dengan sikap Anda terhadap saya," Ariel berkata dengan ringan. Si pirang tampak bingung, berpikir bahwa Ariel menyalahkannya. Dia dengan cepat berkata, "Tuan,
Saya bersedia untuk menggantikan Anda dengan cara apapun. Tetapi saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya. Berapa banyak pria yang pernah kau tiduri? Ariel tersenyum dengan jijik. Si pirang memiliki corak yang jelek. Bahkan dia tidak dapat mengingat nomor ini. Dia bisa berada di sana hari ini dan bisa menghadiri acara seperti itu. Dapat dikatakan bahwa dia ditukar dengan tubuh. Sangat tidak mungkin bagi pria dengan kebersihan seperti ini. Lihat saja dia, Tuan. Saya bukan tipe orang yang Anda bayangkan. Saya masih menyimpannya untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya, kata si pirang. Ariel tak berdaya hampir tertawa. Ini adalah pertama kalinya bagi wanita seperti itu. Ini hanyalah lelucon internasional. Pergi. Jangan muncul di depanku di masa depan. Aku tidak suka wanita sepertimu. Ariel berkata dengan jelas. Si pirang mengatupkan giginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditolak begitu kejam. Dan dia sepertinya tidak melihat dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Mungkinkah pria ini sama sekali tidak tertarik pada wanita? Kalau tidak, dengan sosoknya, bagaimana bisa pria menolaknya? Atau apakah dia hanya berpura-pura berada di depan orang lain? Tuan, jika Anda punya kebutuhan kapan saja, Anda dapat menghubungi saya. Ini adalah informasi kontak saya. Si pirang menyerahkan kartu nama kepada Ariel. Ariel berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku akan melepaskanmu. Si pirang lari dengan panik. Dia bisa mendengar bahwa Ariel benar-benar marah. Dia tidak berani memprovokasi sosok sebesar ini layaknya semua pengusaha di daerah Cina. Ketika Mila melihat pemandangan ini, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan penghargaannya. Dan dia berkata kepada Prasetyo, pemuda ini benar-benar baik. Tidak ada daya tarik saat menghadapi wanita nakal. Bagi orang-orang seperti dia, hal yang paling diperlukan adalah wanita. Mungkin hanya saja persyaratannya terlalu tinggi. Sebagai seorang pria, Prasetyo tidak menganggap Ariel benar-benar lebih rendah dari wanita. Dia menolak. Alasan lainnya hanya karena si pirang tidak memenuhi persyaratannya. Oh, ekspresi Mila berubah. Dan berkata, lalu bagaimana dengan permintaanmu? Jika wanita ini mengambil inisiatif untuk memelukmu, apakah kamu akan menolak? Prasetyo mendengar aura pembunuh dalam kalimat ini. Dan dengan cepat berkata, ini, bukankah itu membicarakan tentang dia? Kenapa tiba-tiba datang padaku? Petik 2. Aku hanya penasaran. Bisakah kamu seperti dia? Menutup mata untuk melempar senjata. Mila bertanya dengan wajah berat. Prasetyo memeluk bahu Mila dan berkata, selain kamu, bagaimana saya bisa tertarik pada wanita lain? Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Mila tahu bahwa setiap pria bernafsu. Dan dia juga tahu bahwa Prasetyo kadang-kadang menghabiskan waktu dan minum. Tetapi selama itu tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga. Biasanya Mila tidak terlalu banyak mengontrol. Mengatakan ini hari ini hanyalah pemukulan terhadap Prasetyo. Sedangkan untuk putriku, dia sudah lama di sana. Kenapa dia belum kembali? Prasetyo dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mila juga merasa aneh. Tadi tidak apa-apa, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Dan belum kembali setelah sekian lama ke toilet. Tidak mungkin sesuatu terjadi. Aku akan pergi dan melihat. Tidak ada masalah, kata Mila. Prasetyo mengangguk. Dan dia lega. Jika topik itu berlanjut, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke kamar malam ini. Pada saat ini, beberapa pejabat senior perusahaan lelang muncul pada saat yang sama. Berjalan ke Ariel. Dan membuat akun rincin tentang paket yang banyak itu. Mereka harus memberitahu Ariel tentang nilai lot dan harga paket. Ini bukanlah angka yang kecil. Kirimkan saja ke tempat saya tinggal. Ini adalah kartu bank. Geser kartu. Ariel tidak mau repot-repot mendengarkan mereka dipaksa untuk berbicara. Bagaimanapun, dia tidak menghabiskan uangnya sendiri. Jadi dia tidak akan merasa tertekan. Beberapa eksekutif tingkat tinggi saling memandang pada ekspresi senang Ariel. Bukankah ini menghabiskan ratusan miliar untuk membeli benda kecil? Apakah dia benar-benar tidak mempertimbangkan jumlah ini? Bapak, Ariel, apa kamu yakin tidak perlu mengetahui nilai total dari lot ini? Seorang eksekutif tertentu masih tidak menyerah. Takut Ariel akan kembali. Lagi pula,
Jika dia kembali, dia tidak akan dapat menjual tanah itu hari ini. Apakah menurutmu aku tidak memiliki kekuatan untuk membeli? Ariel mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Senior itu menggelengkan kepalanya dengan panik dan menjelaskan, Tuan Ariel, aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan salah paham. Itu tidak berarti itu. Aku akan pulang dulu. Anda mengirim semua barang ke rumah saya. Berhati-hatilah selama proses transportasi, terutama yang berhubungan dengan Indonesia. Jika mereka rusak, saya akan bertanya kepada Anda. Ariel selesai berbicara dan meninggalkan kartu bank. Bersambung.